Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang matriks. Jadi apa itu matriks kita akan bahas nanti. Kemudian jadi di sini matriks yang dipelajari adalah tentang definisi matriks, kemudian kesamaan matriks, kemudian operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan, perkalian, skalar dan perkalian, serta transpos. Kemudian ada determinan dan inverse matriks. Nah, di sini ada referensi, bisa kalian baca-baca sendiri nanti. Ini adalah kata matriks pertama diperkenalkan oleh James Joseph Sylvester pada tahun 1814 sampai 1897. Ini pengenalannya pada tahun 1850. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian di sini ada pengertian matriks. Jadi pengertian matriks itu adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Jadi bentuknya bisa persegi panjang atau bisa persegi. Dan anggotanya tersebut ditulis dalam bentuk baris. Baris itu artinya menurun. Ini baris ini yang sini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan kolom itu yang begini, nyamping. 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada contohnya. Kemudian ini ada contoh berikutnya. Suatu SMA mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar kimia mempunyai 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Maka matriksnya menjadi seperti ini. Nah, ini matriksnya. Kalau disusun menjadi seperti ini. Nah, matriks ini memiliki 3 baris. 1, 2, 3. Dan memiliki 2 kolom. 1, 2. Sehingga kalau ditulis matriksnya ukurannya adalah 3 kali 2. Jangan ditulis sama dengan 6, tapi cukup 3 kali 2. Kemudian ordo suatu matriks. Jadi jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak n, maka ordo matriks A adalah M kali n. Baris 2, kolomnya 3. Berarti ini 2 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 2. Berarti 3 kali 2. 1 baris, 3 kolom. Berarti 1 kali 3. 4 baris, 1 kolom. Berarti 4 kali 1. Itu yang disebut ordo. Kemudian ada matriks khusus. Yang pertama adalah matriks kolom dan matriks baris. Jadi kalau matriks kolom itu hanya terdiri dari 1 kolom. 1 kolom, di sini 3 baris, di sini 1, 2, 3, 4, 5 baris. Tapi tetap 1 kolom, maka itu disebut matriks kolom. Kemudian kalau matriks baris terdiri dari 1 baris. Berikutnya adalah matriks 0. Jadi matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya itu adalah 0. Yang di dalamnya itu 0. Kemudian penulisan matriks bisa dihubungkan dengan tanda kurung seperti ini, bisa juga dengan kurung siku. Itu adalah matriks, tapi jangan kurung yang lurus begini. Jadi bisa kurung siku atau kurung seperti ini. Kemudian ada lagi matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks jumlah baris dan kolomnya sama. Barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya ada 4, maka kolomnya juga ada 4. Itu yang disebut matriks persegi. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Jadi matriks persegi harus persegi. Yang diagonal utamanya tidak 0 dan yang lainnya 0. Diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu yang gini. Kalau yang gini namanya diagonal samping. Matriks diagonal ini yang dibahas adalah matriks diagonal utamanya. Itu nilainya tidak 0 dan yang lainnya 0, itu disebut matriks diagonal. Kemudian ada lagi matriks skalar. Jadi matriks skalar ini bisa juga disebut matriks diagonal yang nilai elemen diagonal utamanya itu sama semuanya. Maka itu bisa disebut matriks skalar. Ini 2. Yang ini 5 sama semuanya.
Kemudian ada matrik identitas. Matrik identitas ini bisa disebut matrik diagonal, bisa disebut matrik skalar karena elemen utamanya sama semua. Tapi kalau satu semua maka ini disebut matrik identitas. Kemudian ada transpose matriks. Transpose matriks itu adalah merubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Contohnya misalnya baris menjadi kolom. Ini kan baris. Kita ubah menjadi kolom. 5102 5102. Ini kan baris. Diubah menjadi kolom 0 -7 1 -1. Ini baris diubah menjadi kolom. Itu namanya transpose. Lambangnya transpose itu adalah T di atas, misalnya ini matrik A, maka transposnya menjadi AT. Jadi ini menjadi A pangkat T. Itu artinya transpose dari matriks A. Kemudian ada kesamaan dua matriks. Jadi dua matriks dikatakan sama memiliki dua syarat. Mempunyai ordo yang sama, yang kedua anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Jadi ini ordonya kan 2 kali 3. Ini 2 kali 3, syarat pertama terpenuhi. Yang berikutnya elemen setiap ininya sama. Elemen yang bersesuaian sama nilainya. Maka matriks A sama dengan matriks B. Contoh soal. Di sini diketahui matriks B adalah X plus 2Y 4 min 3 4Y min X. Matriks Q 1 4 min 3 2. Jika P sama dengan Q, maka tentukan nilai X dan Y. X plus 2Y sama dengan 1. Ini kan bersesuaian, harus sama. Kemudian 4Y min X sama dengan 2. Dengan cara eliminasi dan substitusi ketemu nilai X dan Y. Nah, untuk materi sekarang cukup sekian dulu, silahkan dipelajari. Jika ada yang belum paham ditanyakan lewat grup WhatsApp atau Japri, silahkan, tidak apa-apa. Silahkan dipelajari sungguh-sungguh untuk tugas menyusul minggu depan saja. Silahkan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.